Putusan Perstek perkara nomor 2632/PDT.G/2020/PA.NPH menarik untuk diungkap. Tergugat mengaku tidak pernah menerima panggilan atau relas dan menuding Pengadilan Agama Ngamprah berlaku tidak adil. Sementara lembaga peradilan beralamat di Jalan Gade Bangkong 167C, Desa Cimareme itu melalui hak jawab menjelaskan panggilan atau relas dimaksud telah diserahkan sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat 1 HIR dan dititipkan melalui pemerintah desa tempat tinggal tergugat. Dalam surat nomor 900/03/Pemdes, Kepala Desa Rancapanggung Asep Sukmajaya melalui sekretarisnya Yedi Setiadi menerangkan jurusita hanya meminta tanda tangan dan stempel, kemudian membawanya kembali. Menanggapi hal tersebut, Asep Mujadi SH, advokat berkantor di Puri Asli Limbangan Blok A 10 nomor 2 RT 03 RW 07 Desa Cikaroya Kecamatan Bandung Kondang Kabupaten Cianjur angkat bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Mulyadi, sarjana hukum dari kantor advokat Asep Mulyadi, sarjana hukum dan rekan saya dari kantor hukum yang berdomisili di Cianjur. Baiklah, menjawab beberapa pertanyaan. Salah satunya memang permasalahan yang sangat krusial sering terjadi dan ini berakibat merugikan bagi para pencari keadilan, terutama bagi pihak tergugat. Salah satunya hal-hal yang merugikan pihak tergugat itu karena seringnya adanya anggapan bahwa panggilan atau relas untuk menghadiri persidangan itu rata-rata dipanggil 3 kali yang ada kaitannya dengan putusan Perstek ataupun Percek. Untuk yang pertama kita bahas ketika penggugat tidak hadir di persidangan. Itu diatur dalam pasal 148 atau 124 HIR. Di sana ketika penggugat setelah memasukkan gugatannya kemudian tidak hadir di sidang pertama, maka gugur gugatannya. Kedua, dalam pasal 149 ayat 1 RBG atau 125 ayat 1 HIR, apabila dalam sidang pertama dibalik sekarang tergugat yang tidak hadir, sementara penggugat hadir, maka dapat dikabulkan gugatannya berdasarkan putusan Perstek karena alasannya tanpa hadirnya pihak tergugat. Sekarang untuk pasal 150 atau 126 HIR, apabila keduanya baik penggugat maupun tergugat keduanya tidak hadir, maka hakim memerintahkan memanggil kembali para pihak dengan waktu yang nanti dijadwalkan dan diberikan panggilan secara sah dan patut. Kita kembali tadi ke permasalahan Perstek, yaitu yang diatur dalam pasal 149 ayat 1 RBG atau 125 ayat 1 HIR ketika tergugat tidak hadir sedangkan penggugat hadir. Untuk Perstek itu sendiri diatur dalam SEMA nomor 9 tahun 1964. Mengenai Perstek, Mahkamah Agung memberikan pendapat yang menurut pasal 125 HIR, apabila tergugat sudah dipanggil secara patut dan sah dan tetapi tidak hadir, maka hakim dapat memberikan putusan. Pertama, menjatuhkan putusan Perstek, dan atau hakim memerintahkan untuk memanggil kembali. Karena kenapa? Pertama, kadang patut diduga bahwa surat tersebut tidak nyampe ke pihak tergugat. Itu alasannya. Misal ketika melihat zona cukup jauh sehingga akses untuk ketemu langsung sama pihak tergugat sangat sulit. Sementara ketentuan relas itu sendiri apabila memang tidak ketemu dengan pihak tergugat yang dipanggil, maka relas tersebut itu dititipkan di pemerintahan desa. Tentunya pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan relas tersebut ke pihak tergugat. Kemudian upaya hukum apa apabila ternyata ketika putusan Perstek itu sudah dijatuhkan, sementara pihak tergugat tidak merasa menerima surat panggilan atau tidak menerima relas, sehingga
tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak hadir di persidangan pertama. Upaya hukumnya untuk melawan putusan Perstek itu yaitu dengan cara perjet. Melakukan perjet tentu di sini ada batasan waktu untuk melakukan perjet, yaitu kurang lebih 14 hari. Biasanya itu kan kalau dalam gugatan, kalau kita posisi sebagai penggugat ya, mengajukan gugatan itu posita dalam gugatan itu lebih awal itu dalam hal duduk perkara itu salah satunya di sana dimasukkan kapan menikah, di mana dengan akta nikah nomor berapa. Di sana tentu harus merujuk dengan buku nikah yang ada, karena nanti dalam pembuktian buku nikah itu akan dicocokkan. Betul nggak apa yang dimasukkan dalam gugatan itu sesuai dengan buku nikah sebagai alat bukti tersebut. Dan apabila itu berbeda, itu sebetulnya kalau ada upaya perlawanan dari pihak tergugat, itu bisa disebut obsul libel, artinya gugatan kabur karena apa yang digugat itu tidak sesuai. Itu harusnya dalam perlawanan artinya menjawab gugatan dari pihak penggugat. Di sana dituliskan bahwa apa yang digugat itu tidak benar. Sementara buku nikah itu adalah syarat pokok, syarat utama dalam pembuktian gitu. Kalaupun misalnya si penggugat tidak memiliki buku nikah atau buku nikah yang hilang, itu harus ada keterangan dari kantor urusan agama di mana yang pada waktu itu mengeluarkan buku nikah tersebut, apakah terregister atau tidak. Kemudian ketika hilang dibuat surat keterangan hilang, dan atau ketika memang pernikahannya di bawah tangan artinya tidak tercatat, akan dikeluarkan surat keterangan nikah tidak tercatat. Kalau masalah relas itu kan sebetulnya itu hak daripada tergugat. Artinya tergugat itu harus betul-betul mengetahui bahwa dia itu digugat di sebuah pengadilan, misalnya pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, itu wajib untuk menerimanya. Makanya ketika relas itu, ketika jurusita mau memberikan relas ke tergugat dan tergugat tidak diketahui keberadaannya, misal ini kalau untuk gugatan dalam cerai ya, dalam perceraian, tidak diketahui keberadaannya, kemudian mendatangi kantor desa dan kantor desa membuat pernyataan bahwa si tergugat itu tidak diketahui keberadaannya juga. Di sana penggugat wajib merubah gugatannya menjadi gugatan goib kalau untuk perceraian, dan pengadilan wajib mengumumkan di media massa gugatan panggilan lewat media massa dalam kurun waktu bisa nyampe 5-6 bulan, kan seperti itu. Jadi artinya relas itu sesuatu hal yang wajib diterima oleh tergugat, baik itu diberikan secara langsung oleh jurusita ke penggugat, ke tergugat, dan di sana ada tanda terimanya bahwa relas betul-betul diterima, ataupun dititip di pemerintah desa. Dan kalau dititip di pemerintah desa itu wajib untuk memberikan ke tergugat untuk relas. Makanya di sini sebelum putusan Perstek ada kalanya ketika hakim ingin untuk lebih yakin lagi, bisa saja kan dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya. Bila satu kali dipanggil dengan patut dan layak tidak datang, dipanggil kembali di panggilan kedua, sudah dipanggil secara sah juga tidak datang, baru putusan Perstek. Sekalipun dalam putusan Perstek itu ada kewenangan hakim bisa saja memutuskan di sidang pertama, tapi itu dikembalikan lagi ke keyakinan hakim. Tapi yang pasti yang namanya relas itu wajib untuk diterima. Jadi jangan sampai tergugat tidak merasa mengetahui, itu yang dirugikan. Kalau tergugat merasa tidak mengetahui bahwa dirinya digugat dan kemudian tidak hadir ke persidangan hanya karena tidak menerima relas, itu jelas sangat merugikan pihak tergugat. Kalaupun masih mending kalau di putusan akhir menerima, artinya ketika putusan akhir menerima, di sana ada kesempatan untuk melakukan upaya hukum lainnya, yaitu perjet. Kalau dia tidak mengetahui juga, tenggang waktu untuk perjet juga udah habis, itu kan
sangat dirugikan untuk pihak tergugat. Kalau saksi begini ya, saksi itu sebetulnya kan ada saksi yang memang dihadirkan oleh penggugat, ada juga saksi yang dihadirkan oleh tergugat. Kalau yang dihadirkan oleh penggugat yaitu sah-sah saja sepanjang si saksi itu memberikan keterangan yang benar, karena saksi itu adalah salah satu alat bukti di pengadilan, dan saksi setelah disumpah wajib untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan apabila ternyata keterangan saksi itu bohong, itu kan udah perbuatan pidana. Artinya saksi itu udah memberikan keterangan palsu. Namun untuk memberikan kesaksian, ketika saksi duduk di pihak penggugat, otomatis apa yang dia terangkan itu sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kalau memang mengetahui bahwa betul telah terjadi peristiwa, misal adanya kekerasan, dan itu dituangkan dalam gugatan bahwa ada kekerasan, kemudian saksi mengetahui, ya itu sah-sah saja gitu. Tapi bila seandainya saksi tidak menyaksikan sekalipun duduk di pihak penggugat, misalnya ada dalam gugatan itu, dalam posita itu diterangkan bahwa si tergugat itu sering berlaku kasar. Si tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat. Kemudian saksi, sekalipun saksi itu duduk di pihak si penggugat, bila seandainya mereka tidak mengetahui adanya tindak pidana seperti itu atau kekerasan seperti itu, ya seharusnya itu nggak boleh seakan-akan menyaksikan adanya sebuah peristiwa yang dicantumkan dalam gugatan, karena saksi itu hanya memberikan keterangan dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, kan gitu. Jadi saksi sebetulnya nggak bisa di sini memberikan keterangan dari atau di luar dari apa yang mereka ketahui, apa yang mereka saksikan. Jadi tidak boleh saksi digiring-giring untuk demi kepentingan si A. Mereka tidak mengetahui terus seolah-olah harus mengetahui, itu ya jelas itu perbuatan pidana, sekalipun memang ini bersaksi dalam memberikan keterangan dalam sidang perdata. Kalau saksi sudah berbohong, saksi sudah memberikan keterangan palsu, keterangan yang tidak mereka ketahui, keterangan yang sengaja hanya untuk kepentingan si A, misalnya kepentingan si A sehingga memberikan keterangan yang nggak benar, itu jelas perbuatan pidana. Dan itu dari Cianjur, Patur Roni Alpian, Berita 5 mengabarkan.